Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alfian Center ya teman-teman. Kali ini kita bakalan coba bahas tentang struktur kendali if else gitu ya di simulator Walkwi. Seperti biasa langsung masuk aja di websitenya Walkwi kayak gini ya. Kemudian kita klik Arduino. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah sedikit. Kita klik yang Arduino Uno ini. Oke, nah kan kita mau bahas tentang if else ya. Jadi kita fokus ke programnya aja gitu ya. Programnya itu di sini kita butuh dulu tipe datanya ya teman-teman. Kita butuh tipe data yaitu ENT, variabelnya suhu dengan nilainya 32 gitu ya. Kayak gini. Ini kita tampilin di serial monitor, berarti kita dot begin ya. Dot begin. Kemudian kalau udah kayak gini, kita coba if-nya ya. If itu berarti kondisi if ya. Atau keterangannya dulu deh. Ini penjelasan tentang if-nya. Jadi if itu merupakan sebuah struktur kontrol ya teman-teman ya. Struktur kendali atau kontrol. Kendali atau kontrol. Nah, if di sini itu bekerja ketika terpenuhi atau tidaknya kondisi itu, gitu ya. Contoh, if jika suhu itu lebih dari 30, ya, dia berarti ngapain? Nah, ngapainnya itu berada di antara dua kurung kurawal. Kayak gini contohnya. Nah, ini kita mau tampilin dulu serial.println. Berarti ini karena nilai suhu INT-nya 32, berarti kan dia memenuhi ya. Memenuhi suhu lebih dari 30. Nah, suhu lebih dari 30 tuh keterangannya mau apa? Nah, coba di sini kita kasih suhu tinggi ya. Koma pendinginan dibutuhkan. Oke, titik. Tanda seru, boleh. Nah, kemudian setelah itu kita kasih delay. Delay. 1 detik aja. 1000 berarti ya. Sama di sini juga kita kasih delay. Di luar if-nya, delay. 1000 detik, 1000 milisecond atau 1 detik gitu ya. Kita coba running. Harusnya dia udah menampilkan suhu tinggi, pendinginan dibutuhkan. Karena dia si INT suhunya ini di atas dari 30. Memenuhi kondisi ini. Ya kan? Suhu lebih dari 30 sehingga dia akan menjalankan yang ini. Kayak gitu ya. Nah, kalau misal kita ubah nilainya menjadi 29, berarti kan di bawahnya dari 30 nih. Suhunya itu 29 atau kurang dari 30. Coba kita running ya. Nah, di sini dia tidak akan memunculkan gitu ya. Tidak akan memunculkan keterangan suhu tinggi pendinginan dibutuhkan. Karena kondisi suhunya saat ini itu sudah 29 atau tidak melebihi 30. Dan hal ini sudah istilahnya udah aman gitu. Kita coba cek ya, serial.println suhu. Nah, nilai suhunya berapa sih gitu kan? Kita coba lihat. Tuh, di sini nilai suhunya sudah 29 sama kayak yang kita setting tadi. Gitu ya. Kayak gitu. Kalau misalkan kita ganti menjadi 32 nih. 32. Suhu tinggi pendinginan dibutuhkan. Suhunya 32 soalnya. Nggak turun-turun. Gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau nurunin, kita harus ada istilahnya aktuator. Atau output. Gitu ya. Untuk mengendalikan suhu itu. Contoh, misal AC untuk menurunkan suhunya. Itu kita katakanlah suhu ya, suhu berarti minus di sini, suhu minus ya. Oke,
31, 30. Ya udah, ketika dia mencapai 30, suhu udah stabil ya kan? Karena udah dikurangin. Nah, ini sebagai aktuatornya. Atau sebagai outputnya deh. Output, ya kan? Jadi istilahnya dia pengendalinya. Yaitu dalam artian di sini sebagai AC bisa, kipas angin bisa, kipas angin. Gitu. Jadi ketika suhunya ini udah turun di angka 30 ke bawah, itu berarti suhunya udah tidak tinggi lagi gitu. Tapi kalau lebih dari 30 berarti dalam artian 31 ke atas, itu berarti suhunya tinggi. Gitu. Ini adalah struktur kendali atau struktur kontrol dari if. Oke, sampai di sini paham ya? Kalau belum paham nanti silakan tanya di kolom komentar. Nah, kemudian kalau kita misal mau pakai else atau kalau misal tidak terpenuhi, gitu berarti kita pakainya else, gitu kan? Else di sini. Kalau misal tidak terpenuhi, dia ngapain? Misal kita kopikan aja di sini keterangannya kalau tidak terpenuhi suhu normal gitu, normal. Penyetabilan suhu. Oke, suhu normal, penyetabilan suhu. Ini kalau misal tidak terpenuhi dari si 30 ini. Ini kita ini dulu ya, komentar dulu gitu. Garis miring 2 itu komentar. Jadi ini kita tidak kurangi dulu ya. Kita tetepin di 29 coba. 29. Harusnya nanti dia akan memunculkan keterangan ini. Suhu normal, penyetabilan suhu gitu ya. Kita coba running. Nah, karena suhunya di bawah dari 30 atau tidak memenuhi. Ini struktur if else. Kan tadi if ya. Nah, sekarang if else. Nah, kemudian kalau misalkan suhunya itu ada beberapa poin, misal suhu tinggi, suhu sangat tinggi gitu ya. Suhu normal dan suhu rendah gitu. Berarti kan kondisinya ada lebih banyak tuh. Beberapa kondisi. Berarti kita pakainya fungsi atau struktur kendali dari if else if. Gitu ya. Artinya di sini kita tambahkan. Kita copy dulu, kita enter di sini. Kita tambahkan di sini. Paste di sini. Kita kasih else if di sini. Else if, terus ini kondisinya di dalamnya. Misal else if suhu itu lebih dari 30 di sini 30, yang ini kita mainin. 30 berapa nih? 32 atau 34 deh. 34 suhu sangat tinggi. Suhu sangat tinggi. Nah, ini kita copyin, kita gantiin di sini. Suhu tinggi. Gitu ya. Jadi kalau dia lebih dari 30 termasuk ke dalamnya 31, 32, 33 sampai 34 itu suhu tinggi. Tapi kalau lebih dari 34 itu suhu sangat tinggi gitu ya. Kita coba sekarang 34. Kita running. Oke, suhu tinggi. Karena dia masih di kisaran di bawah 34 gitu. Dalam artian kan ini karena lebih dari, jadi 35. Kita coba. Tuh, suhu sangat tinggi. Suhu sangat tinggi, pendinginan dibutuhkan. Ini kondisinya yang terpenuhi adalah yang paling atas, yaitu lebih dari 34. Tapi kalau kita masukin 32 ya, 32 itu suhu tinggi karena yang memenuhi ini.
Ini tidak memenuhi. Dan ini juga tidak memenuhi. Kalau yang ini berarti itu di bawah dari si 30. Contoh, kita tambah lagi deh kondisinya. If di sini kondisinya suhu itu lebih dari 27 26 deh, boleh. 26. Oke, itu suhu normal, lebih dari 26. Tapi kalau dingin, else, ya, kalau nggak memenuhi itu, gitu ya, itu berarti dia suhu dingin. Suhu dingin. Pemanasan dibutuhkan, gitu. Jadi di sini ada berapa kondisi? Kita hapus, kita rapin sebentar. Yang pertama, jika suhu lebih dari 34, dia akan memenuhi ini. Kalau suhu di bawah 34, termasuk 34 ya, 34 ke bawah sampai 31, dia memenuhi yang ini. Kalau suhunya 30 sampai 26, dia memenuhinya yang ini. Kalau di bawah 26, dia memenuhi yang ini. Gitu ya. Paham ya sampai sini? Kalau ada bingung-bingung silakan tanyakan di komentar. Kita pisah dulu. Biar sedikit ada perbedaan. Oke. Kita coba running sekarang. Saat ini suhunya 32. Ya kan? Suhunya 32. Sudah suhu tinggi yang terpenuhi ini. Coba kita naikin suhu 36. Suhu sangat tinggi. Ya kan? Benar. Kemudian kalau misalkan kita turunin jadi suhunya 28 deh. 28. Coba apa yang terjadi? Suhu normal, penyetabilan suhu. Oke. Kalau di bawah dari 26, berarti katakanlah 23 ya. 23 derajat. Suhu dingin, pemanasan dibutuhkan. Ya. Oke, paham ya sampai sini? Itulah tadi dari struktur kendali atau kontrol untuk if else dan juga if else if gitu ya. Teman-teman bisa praktikkan kondisi ini untuk disensor. Nah, nanti suhunya ini kan suhu sensor kan ya. Kemudian pengendalinya nanti itu ketika suhu tinggi di sini dikasih kendalinya atau outputnya. Outputnya mau apa? Gitu kan? Outputnya bisa AC, bisa kipas nanti. Gitu. Ini juga sama, suhunya bisa AC, bisa kipas untuk penyetabil suhunya. Nah, terus kalau udah stabil nggak usah ngapa-ngapain, ya kan? Dimatiin semua nggak masalah. Tapi kalau misal suhunya terlalu dingin, ini bisa kita kasih pemanas, heater, ya kan? Kita kasih heater, biar dia normal ke suhu 26, gitu ya teman-teman, terkait dengan ini. Oke. Kemudian sedikit informasi teman-teman dari Universitas Ahmad Dahlan buat teman-teman yang masih SMA yang mau lanjut kuliah di khususnya program studi teknik elektro ya. Di Universitas Ahmad Dahlan itu ada program studi teknik elektro Fakultas Teknologi Industri ya. Di teknik elektro Universitas Ahmad Dahlan itu banyak banget yang teman-teman bisa pelajarin. Mulai dari robot, mobil listrik. Kemudian banyak juga dosen-dosen yang berkompeten di artikel ilmiah, di jurnal. Banyak banget dosen-dosen yang memiliki fashion masing-masing gitu. Robot itu tadi juga macam-macam teman-teman ya. Teman-teman bisa gabung di Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan. Bisa kepoin prodinya, linknya ada di deskripsi ya. Mungkin itu aja untuk video kali ini teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dukung terus channel Alfian Center untuk memberikan edukasi terkait dengan Arduino gitu ya.
terkait dengan project-project yang berkaitan dengan teknik elektro gitu. Di sini kita sama-sama belajar. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan komentar di video ini dan cek video-video lainnya. Mungkin itu aja, aku akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.